Obat adalah seni. Oke. Halo, saya Dr. Tio, ketemu lagi. Saya dari staf bagian farmakologi FK Unsri. Hari ini saya melanjutkan pertemuan kita yang ketiga tentang studi observasi. Seperti pada pembicaraan sebelumnya, hari ini kita akan melanjutkan membicarakan tentang studi observasi yang kita ketahui secara umum bahwa studi observasi ada 3 cross seksional yang disebut nama lain studi potong lintang, kedua case control, kasus kontrol, dan yang terakhir adalah studi kohort. Studi observasi ini yang paling banyak juga dilakukan oleh para mahasiswa, terutama cross seksional ini, ya. Cross-seksional oleh para ahli juga dimasukkan dalam metode deskriptif analitik. Kapan disebut deskriptif? Kalau kita hanya mencari prevalensi suatu penyakit. Tapi kita akan menjadi analitik kalau kita melihat adanya hubungan antara faktor risiko dan penyakit. Jadi secara definisi cross-seksional atau potong lintang ini dikatakan bahwa faktor risiko dan penyakit diteliti secara bersamaan atau in the same time. Apa? Karena nama lainnya studi prevalen, jadi kata kuncinya dalam studi cross-seksional adalah parameter keberhasilannya yang harus kita cari dulu adalah berapa prevalensi. Dan jangan lupa definisi prevalensi sendiri adalah jumlah kasus baru dan jumlah kasus lama dibagi dalam suatu populasi. Kalau dia cuma kasus baru saja atau kasus lama saja, dibagi populasi kita sebut insiden. Jadi cross-seksional atau studi prevalence atau potong lintang ini biasanya dalam bentuk survei, bisa untuk mendapat point prevalence atau period prevalence tergantung secepat apa kita mengumpulkan jumlah sampel yang diinginkan. Jadi kalau kita mendapat jumlah sampel misalnya X dalam satu waktu kita sebut point prevalence, tapi kalau kita mendapatkan jumlah sampel X dalam satu periode kita sebut periode prevalence. Jadi kata kuncinya adalah faktor risiko dan outcome diteliti secara bersamaan. Jadi sudah di depan tadi saya sebut bisa deskriptif, bisa analitik. Nah, untuk pengumpulan data, bisa hasil laboratorium, bisa wawancara, apakah nanti kita wawancaranya face to face, ya, atau kita pakai focus group discussion, atau bisa kita pakai kuesioner, baik yang kuesioner yang close-ended kuesioner atau dalam bentuk tertutup, atau open-ended kuesioner yang dalam bentuk terbuka, ataupun rekam medik. Jadi bisa dengan judul yang sama, tapi kalau cara pengukurannya berbeda, ya tidak jadi masalah sebenarnya, ya. Itu yang disebut kadang oleh para ahli disebut penelitian tandem. Satu berdasarkan hasil labor, satunya berdasarkan hasil wawancara, satunya kuesioner, dan yang lain adalah berdasarkan rekam medik. Jadi kalau kata kunci tadi sudah saya sebut prevalence, misal contoh Anda ingin penelitian berapa prevalensi perokok di kalangan mahasiswa Fakultas Kedokteran X misalnya. Jadi sampelnya siapa? Nah, sampelnya disinilah yang perlu kita ketahui bahwa kalau Anda cross-seksional, sampel Anda adalah seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran X tersebut, ya. Jadi, tapi kalau Anda ngomong seluruh perokok, ya sudah terjawab, prevalensinya adalah berarti 100%. Jadi hati-hati untuk ngomong cross-seksional. Banyak orang ngomong cross-seksional ala sekali periksa. Betul, sekali periksa itu salah satu syarat saja. Tapi kata kunci daripada cross-seksional itu adalah faktor risiko dan penyakit diteliti secara bersamaan. Makanya nanti kita lihat nanti keuntungan kerugiannya apa untuk selanjutnya. Jadi keuntungan daripada cross-seksional ini adalah satu, beberapa studi faktor dapat dipelajari sekaligus.
Dan ini juga bisa kita sampai berapa kedalaman analisa kita. Jadi kalau kita ada beberapa faktor risiko misalnya terhadap sesuatu, misalnya pengguna terhadap rokok, pengguna obat tertentu atau penyakit tertentu, ya beberapa faktor risiko, kita bisa sampai nanti analisa juga analisa multivariat yang menyatakan faktor risiko ini yang paling berperan terhadap sesuatu gitu ya. Dan cross sectional ini waktunya singkat, biaya relatif murah, kecuali ya kalau tadi yang saya sebut di depan tadi, kalau mengumpulkan sampel itu perlu periode waktu tertentu, ya. Jadi period kalau kita pengen period prevalence gitu ya. Tapi tolong diingat ini kadang-kadang kesannya menjebak, biar lebih relatif murah. Kata kunci yang lain daripada prevalence adalah semakin kecil prevalence suatu penyakit atau pengguna obat, dalam arti jumlah sampel yang dibutuhkan semakin besar gitu ya. Semakin besar. Jadi semakin kecil P prevalence, semakin N-nya semakin besar. Dan yang ketiga, ini adalah sebagai studi awal untuk penelitian kohort ya. Jadi kalau kita menemukan nanti faktor risiko yang paling berperan, nanti kita lanjutkan ke kohort dengan membandingkan kelompok yang tidak kelompok yang mempunyai faktor risiko dibandingkan yang tidak faktor risiko, dan kita follow up untuk periode waktu tertentu. Tapi kerugiannya adalah karena tadi sudah disebut di definisinya adalah faktor risiko dan penyakit bersamaan diteliti. Nah, ini hubungan sebab akibat yang paling lemah ya. Di beberapa buku kadang-kadang dinyatakan mana duluan telur atau ayam. Yang kedua, kelemahannya tidak dapat menghitung angka insiden. Jadi angka insiden biasanya kita cari melalui kohort dan tidak dapat mengetahui mana yang lebih dahulu ya. Itu yang tadi. Jadi 3 itu yang menjadi kelemahan daripada cross sectional ini gitu ya. Nah, selanjutnya adalah case study. Case study ini singkatan dari knowledge, attitude, dan practice. Knowledge itu pengetahuan, attitude itu sikap, dan perilaku itu, practice itu adalah perilaku. Ada beberapa nulisin P-nya itu jadi B gitu ya, B, behavior gitu ya, behavior. Tapi yang banyak berlaku adalah CAP ya. Ini biasanya dalam bentuk juga studi cross-sectional ya, paling banyak dilakukan juga di bidang farmakoepidemiologi tentang terhadap penggunaan suatu obat. Sebenarnya CAP studi juga bisa dipakai untuk pengetahuan sikap perilaku tentang suatu penyakit. Tentang COVID kemarin banyak sekali tentang CAP studi tentang COVID gitu ya. Tapi karena kita sepakatan dari awal kita hanya membicarakan tentang farmakoepidemiologi. Jadi yang dicontoh di sini adalah semuanya tentang penggunaan obat gitu ya. Jadi pertanyaan nulis itu pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan seseorang terhadap suatu penggunaan obat atau intervensi lain secara tepat ya, menurut petunjuk dokter atau resep atau menurut etiket obat ya. Jadi CAP studi ini ya, CAP studi ini merupakan penelitian juga yang bisa dilakukan para mahasiswa untuk skripsinya ya. Jadi kalau ada hal-hal yang baru boleh kita lakukan ya, terutama untuk melihat bagaimana pengetahuan itu mempengaruhi sikap seseorang untuk menggunakan suatu obat gitu ya. Jadi ini terutama juga kepada mereka yang mempunyai kedudukan untuk memegang kebijaksanaan gitu ya. Jadi kejadian pada masyarakat ya. Dan sikap adalah pertanyaan-pertanyaan tentang sikap, setuju atau tidak untuk menggunakan suatu obat ya secara tepat. Dan terakhir yaitu pertanyaan tentang perilaku menggunakan bila seseorang terhadap penggunaan suatu obat secara tepat ya. Selalu dalam bentuk cross seksional atau dalam bentuk prevalence ya. Jadi ini contoh yang lain dalam bidang farmakoepidemiologi yang disebut CAP studi gitu ya. Dan analisa kita dari 3 hal ini, dari 3 variabel ini
pengetahuan sikap perilaku, boleh juga analisanya dari 3 variabel ini mana variabel yang paling berperan terhadap suatu penggunaan obat. Jadi, apakah pengetahuan yang mempengaruhi, ataukah sikapnya, ataukah perilakunya. Boleh saja kadang-kadang pasien itu pengetahuannya bagus, sikapnya bagus, tapi tidak melakukan, tidak menggunakan obat itu secara tepat. Itu kira-kira gambaran dari case studi ini. Ya, jadi bentuk lain daripada studi potong lintang, Anda juga bisa melakukan case studi ini ya. Jadi case studi tidak hanya terbatas pada obat, tapi juga pada penyakit. Jadi misal contoh yang tadi saya ngomong di awal, case studi pada penderita COVID ya. Apakah mereka tahu tentang COVID itu, bagaimana mereka menyikapi COVID itu, apakah yang mereka lakukan terhadap COVID itu. Ya, itu kira-kira gambaran daripada case studi ini. Selanjutnya, untuk sampel tadi bisa dilakukan dengan community based population ya, atau juga hospital based population ya. Alat ukur yang dipakai kebanyakan kuesioner, tapi yang diharapkan adalah yang sudah gold standard ya. Analisa biasanya berhubungan antara satu faktor saja atau 2 faktor saja atau ketiga-tiganya terhadap penggunaan suatu obat atau intervensi lain. Jadi sudah saya ngomong tadi, bisa kita pakai analisa bivariat sampai yang multivariat ya. Penelitian ini sering digunakan setelah post marketing ya, untuk fase keempat uji klinik obat-obat baru ya. Jadi di post marketing ini, post marketing surveillance, setelah fase 3 masuk fase 4, ini paling banyak dilakukan biasanya oleh pihak-pihak independen supaya hasilnya betul-betul objektif ya. Apakah nanti obat itu benar-benar istilahnya bermanfaat atau efektif terhadap suatu penyakit. Selanjutnya adalah case control. Case control dan cohort itu disebut analitik, betul-betul analitik. Tadi kalau cross-sectional disebut deskriptif analitik. Kalau case control, betul-betul analitik, didefinisikan bahwa metodologi ini dibagi berdasarkan penyakit. Jadi apakah sekelompok orang mempunyai sakit dibandingkan yang tidak mempunyai penyakit, ya. Biasanya dalam retrospektif ya, bisa juga dia prospektif ya. Untuk case control bisa juga prospektif ya. Di beberapa buku itu kadang-kadang disebut yang prospektif case control adalah case control analisis prevalence ya. Nah, ini sangat tergantung dari medical record kalau betul-betul retrospektif, dan medical recordnya harus lengkap. Bisa juga dipakai death certificate ya, data kematian ya. Sertifikat kematian, sorry ya. Ini biasanya di case control ini dipakai untuk penyakit yang jarang atau rare atau rare disease ya. Patokannya beberapa buku menyatakan kalau penyakit itu di bawah prevalensinya di bawah 10% ya. Di bawah 10%. Tapi kalau sangat jarang biasanya bukan case control yang dianjurkan, tapi adalah case series atau serial kasus. Jadi dimulai dengan kelompok dengan penyakit tertentu dibandingkan dengan mereka yang tidak mempunyai penyakit ya. Menjadi di sini untuk case control jelas mencari faktor risiko ya, faktor risiko atau disebut juga risk factor ya. Kalau di epidemiologi murni disebut juga exposure atau paparan ya. Tapi kalau untuk mereka yang di biostatistik atau masuk ke program komputer statistik, faktor risiko nilai yang disebut juga variable independent ya. Selanjutnya dari case control ini beberapa keuntungan dan kerugiannya. Jadi di sini bisa kita mencari multi risk factor dapat dipelajari bersamaan. Ya, jadi ada syarat juga tapi untuk case control hasilnya akan bagus bila kasus atau penyakit itu betul-betul one single major disease ya. Kalau dia misalnya diabetes, dia tidak tercampur dengan dislipidemi ataupun hipertensi ya.
Jadi seolah ada tambahan seperti sindroma metabolik. Jadi kalau diabetes ya benar-benar diabetes. Kalau dia preeklamsi benar-benar preeklamsi, bukan karena sindroma HELLP misalnya. Ya, jadi untuk penyakit yang jarang, secara logistik lebih mudah dan cepat ya karena mengandalkan medical record atau death certificate tadi, dan murah ya karena sudah terjadi. Nah, kelemahannya ini adalah kesulitan mencari kontrol ya. Jadi balik tadi ke depan tadi, sampel itu bisa community based dan kontrol itu bisa dari hospital based. Kelemahannya kalau case control, kalau kontrolnya dari rumah sakit, ya susah kita mencari yang tidak mempunyai penyakit ya. Itu kelemahannya ya. Jadi kemungkinan bias risk factor itu terjadi terutama kalau dari baik kasus ataupun kontrol dari satu rumah sakit. Ya. Yang selanjutnya adalah daripada studi observasi adalah cohort study ya. Cohort study ini kalau untuk pendidikan S1 kayaknya tidak mungkin karena akan kata kunci dari cohort study ini adalah follow up ya, follow up. Walaupun cohort juga dikenal ada dua ya, prospective cohort yang kita disebut longitudinal study ataupun retrospective cohort yang kita sebut historical cohort gitu ya. Tapi itu rasanya akan sulit sekali untuk mereka di S1 untuk melakukan ini ya, kecuali di center-center besar yang lain mungkin bisa ya. Ini didefinisikan kalau tadi case control berdasarkan penyakit, ini didefinisikan berdasarkan faktor risiko. Ada atau tidak ada faktor risiko. Jadi satu nanti kelompok risiko ya, yang satu lagi disebut pembanding atau juga boleh disebut kontrol ya. Nanti di follow up untuk certain period untuk waktu tertentu sehingga kita mencari terjadinya penyakit apa. Jadi dia bersifat prospektif, longitudinal, dan harus ada kata follow up. Jadi dimulai dengan kelompok dengan faktor risiko yang terpapar dan tidak terpapar, kemudian kita mencari atau melihat outcome yang akan timbul. Jadi sudah tadi saya sebut di awal tadi, bisa secara prospektif atau yang disebut longitudinal study ataupun retrospektif yang disebut historical cohort. Historical cohort. Nah, keuntungan dan kerugian daripada cohort ini adalah, jadi dia multiple outcome dapat dilihat secara bersamaan. Misal contoh dalam bidang farmakoepidemiologi misalnya penggunaan ACE dibanding yang tidak menggunakan ACE, outcome-nya misalnya bisa terjadi misalnya myocard infarction, angioedema misalnya ya. Jadi bisa multiple outcome. Uncommon risk factor dapat dilihat, kemudian ini berupa angka incidence. Jadi kalau case control dengan cross sectional yang dapat itu adalah angka prevalence. Ini bias seleksi minimal, tapi kemungkinan terjadi kerugiannya adalah kemungkinan bias data outcome karena berapa lama memonitornya, kemudian mahal kadang-kadang sangat panjang ya. Tapi manfaat tidak ada. Nah ini kadang-kadang oleh beberapa peneliti setelah certain period itu sedikit sekali dia akan berubah menjadi nested case control gitu ya, dirubah metodenya menjadi nested case control. Nah dari ketiga ini bisa kira-kira dibuat resumenya ya. Dari ketiga-tiganya saya buat dalam bentuk deskripsi begini ya, gambaran daripada ketiga-tiganya ya. Ini misalnya kalau case control, misalnya kita bagi dia retrospektif case control begini ya. Jadi retrospektif kita bagi dua, jadi divided by disease, cancer, no cancer, kita lihat ke belakang yang kemarin contohnya misalnya adenoma karsinoma, kontrolnya yang tidak adenoma. Kita lihat ke belakang, kita mencari faktor risikonya, misalnya terpapar estrogen atau tidak, begitu juga no cancer, ya. Jadi nanti ada kriteria inklusi, eksklusinya apa gitu. Jadi untuk case control sudah jelas kriteria inklusinya nanti kasus adalah semua pasien cancer
adenoma karsinoma, kontrolnya adalah yang tidak mempunyai cancer atau negatif ya. Nah, yang kedua adalah kohort. Ya, kalau kohort kebalikan daripada case control ya. Kita berangkat dari exposure atau dari risk factor ya. Jadi expose to estrogen, jadi kriteria inklusinya adalah kelompok risiko adalah semua pasien yang terekspos atau semua sampel yang terekspos dengan estrogen, pembandingnya atau kontrol yang tidak menggunakan estrogen, dan kita follow up. Jadi secara prospektif ke depan itu nanti kita lihat terjadi cancer atau tidak. Begitu juga yang kelompok pembandingnya atau kontrolnya ya. Nah, ini kira-kira gambaran secara ringkas untuk melihat secara mudah ya, gamblangnya kalau kita bentuk dalam bentuk gambaran begini ya. Nah, yang jadi pertanyaan, di mana cross sectional ini? Jadi kalau case control itu, nah jadi case control itu adalah retrospektif, adalah pas waktu yang lalu sudah terjadi. Kalau cohort itu adalah future yang akan datang, nah cross sectional ini adalah present ya, sekarang ini ya. Nah jadi tempat-tempatnya ada cancer, no cancer, expose, no expose, itu ya. Nah itu makanya untuk cross sectional tadi kata kuncinya adalah both risk and disease are determined in the same time ya. Jadi sudah saya ngomong gitu tadi. Jadi kalau case control kita sudah buat kriteria inklusi adalah kasus semua pasien cancer. Kontrol juga pasien yang tidak cancer ya. Jadi di poli apa? Jadi kalau cancer adenoma vagina ya pasti dari poli obgyn atau dari poli onkologi ya. Tapi kalau pada kohort kriteria inklusinya kelompok risiko penggunaan pil KB pasti dari poli KB di obgyn. Kelompok pembanding atau kelompok risiko adalah bukan pengguna pil KB ya, pasti dari poli obgyn. Jadi dengan judul yang sama tapi metodologi yang berbeda, itu kriteria inklusinya juga berbeda. Tempat penelitian juga berbeda ya. Nah, misalnya ini juga cross seksional bisa kita lakukan, apakah kita mau melihat di kansernya, di onkologinya, apa kita mau melihat di mana? Di poli KB gitu ya. Tapi kata kuncinya kemarin tadi saya sudah ngomong bahwa cross sectional itu namanya prevalence. Jadi kriteria inklusinya adalah seluruh pasien yang datang ke poli obgyn, mau dia ke poli onkologi, mau dia ke poli KB, mau ke poli yang lain, kita kumpulkan ya. Jadi ini secara prospektif juga. Nah, bedanya di mana? Tadi kan sudah disebut di awal bahwa ketiga-tiganya menyatakan hubungan antara faktor risiko dan penyakit. Makanya semuanya dari ketiga ini nanti analisanya berakhir dengan tabel 2x2 gitu ya. Berakhir dengan kali 2, 2x2. Jadi kalau case control yang kita cari menyatakan hubungan itu dengan odds ratio, jadi kalau odds ratio di atas sama dengan 1, kita ngomong ada hubungan. Jadi kesimpulannya nanti bisa berhubungan bermakna, berhubungan tidak bermakna, tidak berhubungan bermakna. Yang tidak boleh sama sekali adalah tidak berhubungan, tidak bermakna ya. Nah, begitu juga kohort. Kalau kohort yang kita cari menyatakan hubungan itu adalah relative risk ya. Jadi yang sering terjadi pada kalangan mahasiswa itu hubungannya dulu dicari ya. Jadi misalnya dia melakukan cross sectional, hubungannya tidak dinyatakan dulu apa yang menyatakan hubungan. Yang menyatakan hubungan itu adalah prevalence ratio, bukan P. P itu menyatakan kemaknaan. Ya, sekali lagi ya. Jadi kalau case control hubungan itu dinyatakan dengan odds ratio, kalau cross sectional hubungan itu dinyatakan prevalence ratio, kalau cohort hubungan itu dinyatakan dengan relative risk. Ya, relative risk ini salahnya ketikannya ya. Sorry, relative risk ya. Itu menyatakan hubungan biasanya di atas sama dengan 1 ya. Di atas sama dengan 1. Nah, P itu menyatakan kemaknaan.
Jadi di bawah 0,05 itu. Jadi P itu bukan dipakai untuk menyatakan hubungan, tapi P itu dinyatakan untuk menyatakan kemaknaan. Jadi kesimpulannya nanti, baik ketiga-tiganya berhubungan bermakna, berhubungan tidak bermakna, yang tidak boleh adalah tidak berhubungan bermakna gitu ya. Itu artinya nanti. Jadi kalau odds ratio sama dengan 2 misalnya, artinya kita bisa ngomongin bahwa mereka yang menggunakan estrogen, ya kemungkinan terjadi kanker adenoma vagina itu 2 kali lipat dibandingkan yang tidak terekspos estrogen. Kira-kira begitu nanti kesimpulannya ya. Jadi odds ratio, prevalence ratio, relative risk itu adalah untuk menyatakan kuatnya hubungan antara faktor risiko dan penyakit. Oke. Jadi sebagai penutup untuk studi observasi ini, studi observasi walaupun sudah diketahui tadi ada 3, case control, cross sectional, dan cohort, semuanya akan berakhir dengan tabel 2x2 ini ya. Jadi yang di sebelah atas itu kita sebut disease dan outcome, yang di sebelah kiri ini kita sebut exposure, risk atau exposure ya. Jadi tergantung yang memakai ya. Di rumah sakit atau pihak klinik lebih senang dengan risk factor dan disease, tapi kalau orang-orang epidemiologi lebih senang exposure atau paparan terhadap outcome gitu ya. Jadi sudah dijelaskan tadi, inilah disebut tabel 2x2, semuanya akan berakhir dengan analisa chi-square ya. Jadi kalau sudah tadi tahu, kalau case control akan mencari odds ratio menyatakan hubungan itu, kalau cross sectional mencari prevalence ratio, dan yang terakhir cohort akan mencari relative risk ya. Nanti kesimpulannya ada 4 ini ya. Tapi jangan sampai kesimpulan kita itu nomor 3 dan nomor 4 ya, dalam arti kerangka teori kita salah gitu ya. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan secara ringkas tentang studi observasi ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe and share.